Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, salawatullah. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah pemrograman berbasis mobile. Untuk nama aplikasi kami sendiri, kami beri nama Seru atau Seroma. Sebelum menemukan aplikasi kami, terlebih dahulu kami akan menjelaskan tentang deskripsi dari aplikasi kami. Nah, di sini untuk deskripsi akan dijelaskan oleh Saudara Rangga. Saudara Rangga, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini nama dari proyek kami ialah Seru atau sewa rumah. Adapun kelompok kami terdiri dari Hidayat dan saya sendiri Rangga. Adapun deskripsi proyek ini, yang mana pada proyek ini tim akan membuat sebuah aplikasi berbasis Android untuk memudahkan masyarakat, khususnya bagi mereka yang kebingungan mencari rumah untuk disewa. Pada aplikasi membantu user dalam memilih rumah sewa yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Adapun fitur-fitur yang ditawarkan mencakup deskripsi umum, meliputi alamat, nomor HP yang dapat dihubungi, harga sewa, fasilitas, tipe rumah, hingga jumlah rumah yang ingin disewa, serta dilengkapi dengan fitur-fitur yang ada pada aplikasi. Jadi dengan aplikasi ini masyarakat tidak perlu repot ketika hendak menyewa suatu rumah untuk tinggali sementara. Selanjutnya ada fitur-fitur. Di sini yang pertama ada fitur sync in dan sync up. Yang mana pada fitur ini melakukan login terlebih dahulu. Apabila belum daftar, kita harus mendaftar dahulu dengan menu sync up. Selanjutnya ada fitur post. Fitur post ini hanya bisa diakses oleh owner, yang mana ketika seorang owner ingin memasukkan sebuah rumah kos ke dalam aplikasi, maka digunakan fitur post ini. Selanjutnya ada fitur map. Jadi pada fitur map ini terdapat ketika kita sudah melakukan post pada aplikasi, yang mana pada rincian yang ada di post bisa ditambahkan lokasi map yang telah ditentukan, sehingga memudahkan REN untuk mengalami. Selanjutnya ada fitur post. Yang mana fitur ini juga terdapat pada REN, yang mana nomor HP di sini sudah ketika REN, maka akan langsung beralih ke menu panggilan yang ada di smartphone. Selanjutnya fitur alamat host REN. Jadi dalam aplikasi ini terdapat rincian dari rumah yang disewakan, seperti lokasi, kualitas, bahkan ukuran rumah. Selanjutnya ada fitur pencarian. Di sini fitur pencarian terdapat pada beranda untuk REN, yang mana di sini bisa kita cari rumah sewa berdasarkan lokasinya diinginkan. Baik, selanjutnya mungkin hanya itu. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Bung Rahul. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang coding yang telah kami buat. Nah, di sini terdapat beberapa code yang telah kami buat. Baiklah, pertama kami akan membahas tentang front end yang terlebih dahulu. Nah, untuk pertama ada halaman dashboardnya. Nah, di sini berisi tentang menu set bar, yang dimana di sini menyajikan beberapa menu, ada beranda, pos rumah, pos saya, profile, dan sign out. Nah, di halaman activity home detail, nah di sini halaman untuk perincian rumah yang ingin kita cari. Nah, di sini adapun informasinya berupa pos judul, alamat, lokasi map, dan kontak dari penyewa. Kemudian di activity main berupa halaman login bagi para penyewa atau yang pemilik yang ingin menyewakan rumahnya. Kemudian di activity my add detail. Nah, ini berupa rincian dari post yang ingin kita, misalnya ingin kita post. Nah, sini ada judulnya, judul dari iklan yang ingin kita taruh di beranda, kemudian ada lokasi, ada harganya nanti, jangka waktu, dan alamat. Kemudian ada lokasi map,
dan deskripsi dari iklan tersebut, kemudian ada jumlah kamar, kemudian ada kontak dan email, dan di bawahnya ada kontak lagi yang bisa dihubungi. Kemudian untuk activity post, nah di sini merupakan halaman ketika kita hendak mengepost iklan ataupun rumah yang ingin kita sewakan. Nah, adapun rincian dari informasi datanya berupa lokasi, judul iklan, alamat, biaya, jangka waktu. Ini jangka waktunya bisa berupa bulan atau tahunan. Ada deskripsi, ada dari info rumah, yaitu berupa jumlah kamar dan jumlah kamar mandi. Kemudian dari rinciannya. Selanjutnya dari di sini merupakan halaman untuk profil dari user. Nah, di sini ketika kita hendak mendaftar sebelumnya, maka data yang kita masukkan hanya email dan password. Namun di sini kita bisa menambahkannya sesuai dengan informasi yang tertera. Kemudian ada activity sign up, ada di sign up-nya terdiri dari username, email, password, dan password. Adapun email yang harus dimasukkan harus berupa email dari Google. Kemudian ada apps bar dashboard, yaitu halaman ketika kita berhasil untuk melewati halaman login, maka kita akan dialihkan ke halaman ini, halaman dashboard. Kemudian dari ini berupa halaman dari konten dashboard sendiri. Ada sebelah kirinya nanti ada menu set bar dan sebelah kanannya ada set bar untuk pilihan menu utama, dan set bar kiri merupakan informasi tentang aplikasi. Kemudian ada list house. Nah, di sini berupa informasi tentang iklan dari rumah yang disewakan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa informasinya berupa judul dari iklannya, kemudian ada biayanya, dan terakhir ada lokasinya. Kemudian di sini merupakan halaman untuk nav feedernya. Selanjutnya, nah di sini untuk selanjutnya kami akan bahas tentang backend-nya. Di backend-nya kami membuat untuk autentifikasinya kami menggunakan Firebase handler, yang mana semua filenya dikoneksikan ke Firebase di Firebase Google. Kemudian untuk modelnya ada dua, yaitu sebagai RAN dan sebagai user. Nah, kalau yang RAN dia memiliki fitur untuk mengepost iklan yang ingin dia buat. Kemudian user dia hanya bisa melihat daftar iklan ataupun daftar penyewaan rumah yang ada di beranda. Kemudian di code utamanya, pertama ada variable. Nah, di variable ini ada berupa dua user. Yang pertama ada user sebagai penyewa atau owner, yang menyewakan jasanya sebagai owner, dan ada renter. Kemudian ada dashboard. Nah, dashboard ini merupakan halaman ketika user setelah berhasil melakukan aktivitas login. Nah, selanjutnya di halaman dashboard ini akan dicek terlebih dahulu apakah dia ada di database atau tidak. Kemudian setelah dia berhasil, maka dia akan dialihkan ke halaman dashboard dengan alert dialog welcome. Kemudian di sini juga dia akan diberikan alert dengan nama dari username sendiri. Kemudian di sini ada dua menu. Yang pertama ada sidebar kiri, ada sidebar ke kiri, dan ada yang berupa sidebar utamanya, di mana di sini terdapat beberapa menu yang dapat diakses. Ada berupa menu beranda, my post, sign out, dan lain-lain.
Kemudian di sebelah kirinya, di sini hanya berupa informasi tentang aplikasinya. Itu berupa about deployment dan project PBM. Kemudian di halaman home activity, nah di halaman activity ini, ketika kita di deliver ke halaman activity dari halaman dashboard tadi, maka di sini akan disajikan halaman untuk beranda, yaitu di sini semua data yang ditampung oleh rent adapter akan ditampilkan. Di sini juga terdapat menu search yang dimana akan dicari berdasarkan informasi dari tabel yang ada, tabel dari database dari iklan yang telah dibuat tadi. Akan on-click option menu. Dan di sini juga akan ditampung semuanya data yang ada di database. Kemudian di home detail activity, nah di home detail activity ini semua akan ditampilkan berdasarkan pada rent database. Ini juga akan menggunakan click listener pada kontak dan lokasi yang mengarahkan user ke dial up dan Google Map. Kemudian di main activity, nah di main activity ini merupakan kelas untuk login. Nah, bisa dilihat ada beberapa button yang harus diinputkan oleh para user. Kalau dia berhasil, maka dia akan memberikan komen, berhasil sign in, dan akan diarahkan ke halaman dashboard. Jika tidak, maka dia akan dialihkan ke kelas sync up activity. Dan di kelas my add detail, nah sini berupa informasi tentang add yang telah dibuat. Di sini juga akan diambil data yang ada di database sesuai dengan data yang telah dibuat tadi berdasarkan key tertentu. Di sini ada item edit di setiap data yang dibuat pada di post sebelum kita melakukan penyimpanan. Kemudian di my post ini berupa kelas untuk kita ngepost hasil post kita. Di my post ini digunakan akan memastikan bahwa usernya pada kelas activity. Nah, selanjutnya di halaman ini user bisa menginputkan semua keterangan yang diperlukan untuk penekanan. Jika kolomnya sudah diisi lengkap, maka aplikasi akan memunculkan dialog alert supaya mengisi semua kolom. Jika semua kolom telah diisi, maka datanya akan disimpan di database. Kemudian di post activity, dan di post activity ini sama juga, hampir sama pada my post, namun di sini lebih lengkap. Dia itu akan menampung semua informasi yang ada pada my post tadi dan akan deliver ke database. Kemudian di profile berupa informasi lanjut tentang user, baik itu user sebagai owner ataupun user sebagai renter. Nah, di sini semua dilakukan pengecekan jika semua dilakukan sesuai dengan nama yang ada di database. Kemudian di rent adapter merupakan berisi semua adapter yang ada pada aplikasi ini. Kemudian ya di halaman sign out ini menerima inputan yang kita masukkan pada halaman sign up. Nah, jika kita tidak mengisinya, maka jika salah satu dari isinya tidak terpenuhi, maka dia akan menghasilkan alert dialog dengan tulisan gagal atau isi semua kolom. Dan jika dia berhasil, maka dia akan dialihkan ke halaman dashboard. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kemudian untuk demo aplikasi akan dijelaskan oleh Saudara Rangga.
Yang mana, Rangga? Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasi seru kami. Baik, di sini yang pertama ada menu sign in, yang mana di sini kita disuruh masukkan username dan password. Yang mana jikalau kita belum mempunyai yang namanya akun, maka kita harus melakukan sign up. Ya. Yang mana di sini kita harus masukkan username dan email serta passwordnya. Baik, di sini terdapat dua pilihan, scanner sebagai enter, maka kita pilih enter saja, lakukan sign up. Oke, sudah. Kalau sudah jadi akunnya, kita tinggal memakai akun yang kita buat tadi. Oke, di sini akan kita ditampilkan dengan namanya dashboard dengan kata welcome. Jadi di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada beranda. Yang mana beranda ini menampilkan nama kos-kos yang sudah dipost oleh owner. Yang mana di sini ada beberapa hal, yang mana di sini ada rincian rumah sewa. Di sini dilengkapi dengan fitur lokasi Banda Aceh dengan harga 600 per bulan, alamat Kampung Pandai, dan di sini disertai dengan lokasi map, yang mana jika kita tekan lokasi map ini, dia akan beralih ke aplikasi map yang ada di bawah HP. Selanjutnya ada rincian-rincian seperti kamar dan kamar mandi, dan di sini ada kontak juga, yang mana jika kita menekan kontak ini, maka akan beralih langsung ke panggilan. Selanjutnya ada profile. Yang mana profile ini yaitu melengkapi nama-nama biodata rentor kita. Di sini kita lengkapi saja sebagai Rangga. Gender male. Dan jika sudah, kita tekan update. Update berhasil, akan keluar notif welcome Rangga. Berarti data kita sudah tersimpan. Selanjutnya di menu beranda ini ada fitur pencarian juga. Yang mana di sini kita bisa mencari nama-nama kos sesuai dengan lokasi yang kita inginkan. Seperti kita ingin mencari Banda Aceh. Maka yang keluar akan Banda Aceh saya. Seperti itulah kira-kira. Selanjutnya ini yang saya ini menu owner. Baik, di sini sudah masuk kita ke menu owner. Baik, di sini ada beberapa fitur juga berbeda dengan fitur enter tadi. Di sini dilengkapi dengan beranda juga, nama-nama post yang sudah dipost oleh owner juga, dilengkapi dengan fitur pencarian juga. Selanjutnya di sini ada post rumah, yang mana di sini kita bisa mempost rumah yang kita inginkan, seperti mengisi judul rumah sewaan, lokasi ini terserah kita di mana kita itu alamat kita isi sendiri, dengan biaya kita masukkan berapa harga kos yang kita habis. Ini juga ada dua pilihan, ada di sini ada per bulan dan ada juga per tahun. Kita pilih per bulan aja. Dan deskripsi di sini kita isi aja. Baik, setelah selesai mengisi semua data-data di sini, kita tekan post.
Baik, ada yang terisi nomor HP. Di sini tidak ada satu kolom pun yang boleh kosong. Baik, jika sudah kita langsung tekan post. Akan keluar notif Anda telah nge-post. Selanjutnya kita kembali ke sini, kita cari post yang kita post tadi. Nah, sudah masuk di sini. Tapi dengan fitur-fitur yang telah ada. Selanjutnya di sini ada post saya. Ini adalah post-post yang sudah kita post sebelumnya. Akan terlihat di pada fitur yang namanya post saya atau menu post saya. Dan di sini ada titik 3 yang di sini developer project PBM. Ini notifnya. Mungkin hanya itu dari demo aplikasi kami ini. Selanjutnya akan kembali ke halaman awal dan saya serahkan kepada Bang Rahul. Baiklah, cukup sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.